Kalau lause nggak sebut, nanti lupa, kita besok nggak melatih daya ingatnya, kurang perhatian. 现在医学上疾病的分类，各科都分得很细。 Di zaman kemajuan medis seperti sekarang ini, kategori penyakit itu menjadi begitu spesifik. Banyak nama penyakit baru yang dulu-dulu nggak pernah dengar. 大部分的同学不是读医学的， Sebagian besar dari kita bukan latar belakang medis atau paramedis. 所以你要帮人家治疗，有可能人家讲出来的疾病你没有听过。 Kalau kita mau nawarin menterapi orang, sakitnya di mana, keluhannya apa, dia sebutkan satu istilah penyakit, kita nggak pernah dengar. Bagaimana caranya? 所以在这个时候，你不要紧张，你也不要看书，你也不要打电话问老师。 Mau terapi kepada orang, dia sebutkan satu istilah teknis, istilah medis, nama penyakitnya nggak tahu kita. Lalu langsung bilang jangan panik, jangan cari-cari buku, periksa-periksa ada apa enggak, juga jangan panik telepon sana sini. 如果你去看医生，医生还在那边找课本，打电话问他的老师，下一次你不敢去找那个医生了。 Misalnya, kalau kita lagi sakit ke dokter, minta dokter periksa, lalu dokternya ada sedikit kelihatan bingung, tidak begitu pasti. Lalu dia cari-cari buku catatannya, atau dia telepon ke koleganya mau konsultasi. Kita khawatir nggak nanti kalau disuntik jangan-jangan coba-coba nih obatnya mau eksperimen. Kita akan ragu. 比如说你要帮老师调整，你肯定会问老师有什么样的病痛。 Kalau kita tawarkan kepada lause misalnya, lause sakitnya di mana? Kita mau tawarkan, bisa nggak saya bantu terapi? 老师就讲，我这个病啊，叫做我的梨花霜。 Setelah tanya, lause keluhannya apa? Penyakit saya ini namanya sindrom do re mi fa sol. Pernah dengar nggak? Enggak. Pernah? Enggak. Pernah nggak? Sindrom do re mi fa sol. Pernah? Nggak pernah? Saya 所 juga 以 nggak 你 pernah. 没有听过，你也要装作很沉着、很会的样子。 Walaupun kita nggak pernah dengar, jangan bingung, jangan panik. Tapi sikap kita haruslah positif. Nah, yuk coba soal. 那你马上回答老师说：“我懂，我懂，我会，我会。” Jawabannya harus afirmatif. Betul, wahai. Padahal nggak pernah dengar seumur hidup itu namanya sindrom apa do re mi fa sol. Langsung ngajarin kita, wotung. Saya paham. Wahai, saya bisa. 接下来这一句话 Dan 很 jangan 重 ragu. 要。 Tapi kita mesti lanjutkan lagi pertanyaan yang penting. 请问你当时是哪里不舒服？去给医生检查，医生才告诉你得了这个疾病的。 Kita mesti lanjutin pertanyaan yang penting. Kita mesti memandu orang tersebut. Numpang tanya bapak atau ibu, pada waktu itu keluhannya apa, sakitnya di mana, sehingga pergi ke dokter atau rumah sakit dan dikasih tahu nama penyakitnya yaitu sindrom do re mi fa sol. 通常他能够讲出一个疾病的名称，就是去给医生检查，医生才告诉他的。 Biasanya orang bisa sebutkan istilah medis nama penyakit yang aneh atau yang canggih-canggih itu dari mana? Karena dia periksa dan dikasih tahu oleh rumah sakit ataupun oleh dokter. 所以你就跟他讲：“我懂，我懂，我会，我会。”请问你当时是哪里不舒服？去给医生检查，医生才告诉你这个疾病的。 Maka dengar istilah teknis seperti itu, kita nggak ngerti, belum pernah dengar, tapi kita mesti jawab sikapnya positif. Jangan bikin kita bingung, orang lain juga makin ragu. Jadi, wotung, saya paham, dan saya bisa. Lalu lanjutkan, jangan berhenti. Mohon tanya atau numpang tanya bapak atau ibu pada waktu itu sakitnya di mana, keluhannya apa,
Sehingga periksa ke dokter atau ke rumah sakit dan dikasih tahu ini nama penyakitnya sindrom tersebut. 你这样问他，他就会讲啊，譬如说头痛啊，像刚刚老师流鼻血嘛， Dan orang itu mungkin akan kasih tahu, wah waktu itu saya kepalanya apa, pening atau kunang-kunang, atau ada apa gejala mimisan gitu. 你老师调一下就好了。 Maksud juga bisa mimisan, tapi terapi 2 detik udah lebih. 哎，心脏不好啊，肚子痛啊，膀胱无力啊，你就把这些毛病记下来。 Bisa juga orang itu bilang, waktu itu jantung saya berdebar-debar, saya punya lambung rasanya sangat nggak enak, nggak tahan. Lalu ada keluhan di mana lagi? Waktu dia tunjukkan sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini, ingat tempat-tempat tersebut. Kenapa? 你等一下就可以调整他这些患部。 Karena kita nggak kenal istilah medis atau nama penyakitnya. Tapi tempat yang dia bilang ini sakit, ada keluhan di situ, bukankah kita terapi di tempatnya sakit? Tempat itu kita ingat. 那如果患部1个2个，你2只手就方便调嘛。如果患部好多个，你只有2只手怎么办？ Kalau dia sebutkan waktu itu saya punya apa keluhan sakitnya di ini, kalau cuma 2 titik, tangan kita 2 pas-pasan dah, 1 di sini, 1 di sini. Tapi kalau dia sebutkan gejalanya begitu banyak, tangan kita cuma 2, dari mana mulai? 你就要问他，请问你有没有正在不舒服的地方？ Kalau keluhannya banyak pada waktu dia periksa itu, kita mau bantu dia terapi di tempat-tempat keluhannya, tangan cuma 2, tempatnya ada 5 titik sakitnya. Mulai dari mana? Kita tanya, Bapak atau Ibu, saat ini ada nggak yang sedang sakit atau yang sedang kumat? 老师的意思就是，有正在不舒服的地方先调。 Maksudnya adalah dari beberapa tempat titik keluhan sakit yang dia tunjukkan itu, mulai dari mana kita turun tangan terapi? Dari yang sedang sakit saat ini, dari yang sedang kumat. 没有正在不舒服的地方，你就问他，你刚刚告诉我的那些毛病当中，哪一个比较要紧？通常比较要紧就是比较严重嘛，但是你不要问人家哪里比较严重啊，不礼貌。 Tapi kalau dia bilang saat ini tempat-tempat tersebut tidak sedang kumat, tidak sedang sakit, lalu kita mau mulai dari mana? Yaitu nggak usah bilang, kita tanya lagi pertanyaan berikut. Kalau begitu, dari beberapa tempat keluhan sakitnya itu, Bapak atau Ibu, yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih mengganggu? Maksudnya adalah dalam kurung yang lebih parah. Tapi jangan tanya sama orang, Bapak Ibu dari 4-5 tempat ini yang mana paling parah? Itu adalah cara negatif, tidak bermanfaat. Hanya bikin orang nanti lebih susah. 所以帮人家调整，从正在不舒服的地方先调，要不然就是从比较要紧的地方先调。 Mau terapi kepada orang yang keluhan sakitnya di beberapa titik lebih dari 2. Tangan cuma 2, dari mana? Prinsipnya yang pertama, titik di mana saat ini sedang sakit atau kumat. Kalau tidak yang sedang sakit, maka yang mana dari 4-5 tempat tersebut, 4-5 bagian yang sakit yang paling penting atau yang paling mengganggu. Mulailah dari situ. 懂了吗？ Sudah jelas belum? Jelas. Paham